Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengaku bisa meninggalkan Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Namun, pelatih 53 tahun itu menunjukkan komitmennya untuk menghormati kontrak yang tersisa bersama skuad Garuda hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Saat ini ramai di media sosial yang meminta PSSI agar memperpanjang kontrak Sintayong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun merespon permintaan tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu mengisyaratkan memperpanjang kontrak Sintayong jika pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Kalau U23-nya bisa lolos grup Piala Asia U23, kontrak STY diperpanjang, kan memang itu janjinya, lolos grup, imbu Erick Thohir. Di saat bersamaan, Sintayong ternyata menerima tawaran melatih dari negara lain. Hal itu diketahui setelah STY menjalani wawancara dengan media asal Korea Selatan, Sports Kyunghyang, di Doha, Qatar pada Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Saya mendapatkan tawaran, melatih dari negara lain, sekira 1 minggu lalu, kata Sintayong mengutip dari Sports Kyunghyang. Dalam pengakuan Sintayong, ia bisa meninggalkan Timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Akan tetapi, pria Korea Selatan ini menghormati kontraknya yang tersisa bersama Timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI, dan saya bisa saja membayar denda dan kemudian pergi ke tempat lain. Namun, untuk saat ini saya akan menempati janji saya untuk menangani Timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024, tegas Sintayong. Menarik menanti apakah Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI atau tidak. Satu hal yang pasti, Sintayong telah memberikan banyak prestasi selama ini, mulai mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda hingga meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Proses naturalisasi 4 pemain kini menjadi fokus penuh PSSI. Mereka diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam Maret mendatang. Khusus Nathan Chu, seharusnya proses pemindahan warga negaranya telah selesai pada akhir Desember tahun 2023 bersamaan dengan pelantikan JIZ. Namun, karena agenda padat sang klub saat itu, Swansea City, fullback kiri 22 tahun itu belum bisa datang ke Indonesia, diharapkan setelah kepindahannya ke SC Heerenveen pada Januari tahun 2024, Nathan Chu bisa mengambil sumpah WNI dalam waktu dekat ini. Jika proses naturalisasi keempat pemain itu dapat selesai sebelum akhir Maret tahun 2024, Ragnar, Nathan, Tom dan Marten Paes berpeluang untuk debut dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Selain itu, JIZ sebenarnya juga bisa mencatatkan penampilan perdananya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023, sayangnya waktunya tidak keburu menyelesaikan proses pemindahan Federasi Sepak Bola antara PSSI dan KNVB Belanda. Timnas Indonesia sendiri segera akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Vietnam pada pertandingan 2 leg. Penambahan pemain diaspora diyakini bakal membuat Timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, sesudah pencapaian skuad Garuda yang membanggakan di Piala Asia 2023. Jika prosesnya sudah rampung, penambahan amunisi ini bisa memperkuat Timnas Indonesia untuk menghajar Vietnam di kandang maupun tandang. Karena 2 kemenangan atas Vietnam sangatlah penting bagi skuad Garuda untuk bisa memastikan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, dikarenakan saat ini Timnas Indonesia terdampar di posisi klasemen terbawah.
Maka dari itu, penambahan pemain keturunan dan 2 kemenangan sangat menentukan nasib punggawa merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Diharapkan para pemain timnas Indonesia mampu berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia ini agar terus tetap menatapkan kaki di ajang terbesar di dunia ini. Semoga saja di bulan Maret mendatang semua proses naturalisasi telah tuntas, agar para pemain dapat memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut.